Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini tanggal 6 Ramadan 1443 Hijriah. Kami hadir menyapa Bapak dan Ibu dalam rangka Tausiah Ramadan yang diselenggarakan oleh DPD PKS Kabupaten Bandung Barat. Dan tentunya saya tidak sendiri Bapak dan Ibu. Hari ini saya ditemani oleh salah seorang ustadz di KBB yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Asep Khofid, Ustadz Asep Muhammad Khofid. Beliau tinggal di Cijengjing, Jalan Cijengjing, Gang Kupa nomor 78. Beliau sudah berkeluarga dengan 1 orang istri dan 3 orang anak. Kemudian latar belakang pendidikan beliau pesantren Persis nomor 1 dan 2, kemudian juga D3 di Unpad Universitas Pajajaran. Kemudian aktivitas beliau adalah berwirausaha dan juga berdakwah. Beliau adalah seorang dai dan merupakan ketua PD Persis Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya sore hari ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat. Ini Ramadan tahun ini Ramadan yang sepertinya agak berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya. Betul, agak longgar sekarang. Agak longgar, alhamdulillah ya. Kalau Ramadan tahun-tahun sebelumnya 2 tahun terakhir, ini kita agak serem nih. Gitu. Serem ya. Betul, agak serem, kemudian ketat dan kita mau keluar rumah juga berpikir 2 kali ya. Betul. Alhamdulillah, sekarang kondisinya sudah lebih membaik, Mas. Alhamdulillah sekarang juga di penyelenggaraan umroh di Arab Saudi juga sudah longgar sekali, jarak antar jamaah juga sudah rapat. Alhamdulillah. Tawakalna juga sudah tidak ada aplikasi untuk absen di Masjidil Haram. Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah, subhanallah, ini mudah-mudahan menjadi tolak ukur ya, menjadi tolak ukur kondisi umat Islam di Indonesia khususnya, umumnya juga di dunia insya Allah gitu ya. Amin. Nah, ini di kesempatan sore hari ini kira-kira kita mau ngobrolin apa nih, Ustaz? Tentang umat sekarang itu. Tentang umat tentang ya? umat Islam hari ini. Oke, umat Islam. Kalau kita melihat kondisi umat Islam saat ini di dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus, nampaknya memang agak seperti apa nih kira-kira, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di kesempatan Tausiah Ramadan ini kita berkumpul di acara Tausiah Ramadan. Hari ini kita akan berbicara tentang umat Islam hari ini. Kalau parameter umat Islam hari ini ukurannya adalah Al-Quran. Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah SAW. Tapi saya ingin menyampaikan dulu begini, bahwa di dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, al-ayah, dan seterusnya. Bahwa Allah sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita itu adalah umat yang terbaik. Umat yang Allah hadirkan bukan hanya untuk umat Islam sendiri, tapi umat Islam dihadirkan untuk ukhrijat linas, untuk manusia. Jadi sudah dicap oleh Allah bahwa umat Islam itu umat yang terbaik. Makanya kalau suatu umat yang terbaik, orang yang terbaik biasanya orang yang iri itu pada yang terbaik. Iri kepada yang terbaik, terbaik. Bukan kepada yang sebaliknya. Betul. Yang namanya iri itu bukan sama orang yang rendah kecerdasannya mungkin ya, tapi umat yang terbaik. Makanya kalau hari ini umat Islam dijelek, kemudian difitnah, kemudian segala macam, karena kita umat yang terbaik. Masya Allah, subhanallah ya. Karena umat terbaik, kemudian orang-orang barangkali melihat, wah si fulan ini termasuk umat yang terbaik, termasuk orang yang terbaik, maka kemudian mungkin ada rasa iri dan lain sebagainya. Betul. Kalau kita berbicara tentang umat, bahwa umat Islam ini selama zaman Rasulullah, zaman sahabat, sampai 800 tahun kemudian, walaupun ada fluktuatif umat Islam generasi, tapi mereka adalah umat yang terbaik. Umat yang dihadirkan dengan berbagai macam zaman yang Allah hadirkan, itu adalah umat yang terbaik, dan mestinya itu menjadi sebuah contoh bagi kita. Kurikulumnya ada,
aplikasinya di lapangan juga ada dari zaman sahabat sampai 800 tahun kemudian Turki Utsmani. Betul. Itu adalah model contoh secara kurikulum, bahkan secara action itu sudah ada. Tinggal kita menjiplaknya. Betul. Tinggal kita bagaimana melihat kehidupan mereka dulu gitu ya, seperti apa. Betul. Kemudian kita bisa tadi mencontoh dan meniru kehidupan mereka gitu. Betul. Semua lini adalah contoh yang terbaik yang mestinya itu bisa digerakkan oleh umat Islam. Dan ini menjadi model contoh yang terbaik sebetulnya. Contoh. Pendidikan. Kemudian dakwah, ekonomi, politik, penemuan selama 800 tahun itu ada sebagai sebuah bukti yang tidak bisa dihindari oleh kita, yang mestinya dengan hal itu umat Islam bisa jadi bangkit sebetulnya. Betul, dan itu tidak bisa dibantah ya. Dan tidak bisa dibantah. Itu karena memang luar biasa umat Islam, perkembangan zaman dari mulai zaman Rasulullah sampai kemudian sahabat, tabi'in dan terus itu perkembangannya luar biasa. Dan juga mungkin kita sebagai seorang muslim, kita sebagai umat Islam di Indonesia khususnya harus betul-betul merasakan itu. Betul, ya. Betul. Saya kasih contoh. Umat yang terbaik zaman Rasulullah misalkan dalam hal ukhuwah. Dalam ukhuwah. Perbedaan pendapat antara Ibnu Abbas dengan Zaid bin Zaid itu kan Afrodul Zaid. Zaid itu ahli faraid. Ibnu Abbas itu adalah ahli tafsir. Berbeda pendapat dengan satu pembagian waris, yaitu al-jad wal akhwah. Jadi kakek dan saudara-saudaranya berapa pendapatannya? Berapa yang harus didapat? Itu berbeda pendapat antara Zaid dengan Ibnu Abbas. Bahkan perbedaan ini sampai keras di depan Ka'bah, harus siapa yang paling benar. Beda sahabat. Tapi pada satu kesempatan bertemu Zaid dengan Ibnu Abbas di suatu tempat. Kemudian Zaid pulang duluan, naik ke atas kuda. Kemudian Ibnu Abbas kemudian datang. Kemudian tali kedalnya Zaid itu diarahkan gitu. Sampai Zaid mengatakan, kenapa kamu melakukan hal ini? Kata Ibnu Abbas, begitulah kami diperintahkan Rasul untuk memuliakan ulama seperti Anda. Masya Allah, luar biasa ya. Kata Zaid, mana tangan Anda? Ada apa dengan tangan saya? Diberikan, diambil, kemudian dicium oleh Zaid. Masya Allah. Kata Zaid, apa-apaan ini? Kata Zaid itu, begitulah kami diperintahkan Rasul untuk memuliakan orang sehebat Anda. Masya Allah, ini luar biasa ya. Ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Masya Allah. Walaupun berbeda pendapat, tetapi di satu kesempatan yang lain mereka luar biasa ukhuwah Islamiyahnya. Betul. Kalau belajar ukhuwah sahabat luar biasa sekali. Masya Allah ya. Sangat luar biasa sekali. Contoh yang lain. Hari ini siapa yang tidak pakai minyak wangi? Dan itu adalah syariat. Tahukah kita bahwa syariat minyak wangi itu yang awal membuat minyak wangi itu adalah istri Rasulullah SAW. Masya Allah. Zainab binti Jahsh. Itu kalau hari ini ibu-ibu pakai minyak wangi, ketahuilah yang hari ini pusat minyak wangi ada di Paris. Yang pertama kali itu adalah bunda kita, Masya Allah, Zainab binti Jahsh yang paling pertama kali. Kemudian sampai alat untuk membuat minyak wangi di Paris hari ini adalah penemuan orang-orang Islam. Masya Allah, ya luar biasa. Umat yang terbaik. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang umat yang terbaik, yang sebetulnya secara contoh dan secara sejarah ya sudah mengatakan bahwa mereka sebelum kita ini umat-umat yang luar biasa. Nah, boleh diceritakan Ustaz, kira-kira ciri-ciri dari umat terbaik itu seperti apa? Ya, kalau kita berbicara tentang umat yang terbaik, baiknya kita fokus dulu kepada ayat yang tadi, bahwa umat yang terbaik itu kalau kita perhatikan ayatnya, pertama adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf, nahi munkar, kemudian beriman pada Allah. Ada hal yang menarik dari 3 kalimat ini, yaitu kata beriman diletakkan oleh Allah setelah amar ma'ruf nahi munkar. Iya, betul.
biasanya itu beriman dulu, seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, gitu ya. Ya, betul. Beriman dulu. Tapi kalimat amanu di sini diletakkan oleh Allah ketiga, baris ketiga. Maknanya paling tidak ada dua. Pertama, bahwa Anda itu tidak, Allah membutuhkan action dengan keimanan kamu. Kalau Anda sebagai orang yang sedang berwira swasta di dunia pendidikan, sebagai politik atau apapun Anda, action kamu mana kalau kamu beriman? Actionnya yang ditunggu ya. Yang ditunggu itu makanya diletakkan ketika ini. Yang kedua, kalimat tu'minu billah di Allah diletakkan itu di kalimatnya setelah amar ma'ruf nahi munkar. Segeralah kita itu beranjak dari memikirkan diri dan keluarga untuk memikirkan umat ini. Masya Allah, ya betul. Ngurus umat. Harus ngurus umat. Untuk sadirian, untuk keluarga kita sudah cukup, alhamdulillah, sudah cukup. Tinggal kita memikirkan umat, mengurusi umat ini. Iya. Jadi tanda orang yang umat yang terbaik itu, dia sudah berpikir bagaimana caranya saya mengurusi umat ini. Sedang apa umat ini? Apa yang dilakukan hari ini umat ini? Oke. Jadi tidak hanya sekedar memikirkan diri kita pribadi, betul, kemudian keluarga kita, namun ternyata memang kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memikirkan umat ini gitu Ustaz ya. Bagaimana kemudian kondisi umat ini saat ini seperti apa, kemudian apa yang dilakukan oleh umat ini, betul, dan apa kontribusi kita untuk umat seperti itu yang terpenting. Ya. Betul. Makanya jangan jauh-jauh lah. Kalau kita misalkan ke masjid, orang yang memikirkan umat itu, kalau hujan, kemudian di rumah kita bocor, kemudian kalau umat yang tanda umat terbaik itu dia memikirkan jangan-jangan di masjid bocor ya. Jadi memikirkannya nggak hanya untuk diri dan keluarga. Ya. Kalau rumahnya bocor, dia akan memikirkan jangan-jangan di masjid bocor ya. Kalau hari ini saya kekurangan minyak hari ini, minyak sulit. Kalau umat yang terbaik itu, jangan-jangan saudara kita juga kekurangan ya. Bagaimana caranya saya membantu mereka? Nah, itu subhanallah ya. Betul. Jadi umat yang terbaik itu selalu yang dipikirkan tuh umat Rasul kita, Rasulullah SAW ketika dia mau wafat. Rasul selain as-sholah yang dipikirkan apa? Umati. Jadi kita itu harus pikirkan umat ini kalau ingin menjadi umat yang terbaik. Betul. Umat yang terbaik ini sudah jadi predikat dan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tinggal bagaimana kemudian kita sebagai khairul ummah ini betul-betul bisa merasakan bener nggak sih kita tuh umat terbaik gitu Ustaz ya. Nah, dengan tadi mungkin ya dengan menghadirkan bagaimana action kita gitu ya, kemudian juga bagaimana kemudian kita memikirkan umat ini, mereka sedang apa, mereka sudah seperti apa, kondisi dan lain sebagainya. Iya. Kemudian kalau kita melihat kondisi umat Islam saat ini ya, terutama memang di Indonesia lah misalnya gitu Ustaz ya, yang alhamdulillah mungkin ketika kita melihat perkembangan beberapa waktu terakhir ini, kondisi umat Islam memang tadi fluktuatif ya Ustaz ya. Terkadang ramainya apa gitu ya, seperti itu. Ramainya seperti apa. Nah, untuk menghadirkan umat terbaik nih di lingkungan kita gitu ya, kira-kira seperti apa Ustaz? Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW ketika ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau bagaimana menyadarkan umat Islam itu dia mau mengilmui agamanya sendiri. Kalau kalimat imanan wahtisaban, beriman kepada Allah kemudian mengharapkan ganjaran dari Allah sebagai momen saum kita nih. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau kita mau berurut antara tahun 2 Hijriah saum, kan pertama kali saum Ramadan itu tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Kemudian 4 syariat diturunkan di bulan Sya'ban. Jarak antara Mekah dengan Madinah itu adalah 13 tahun. Artinya bahwa untuk mencapai iman setebal itu, walaupun 4 syariat langsung diturunkan pada bulan yang sama, itu butuh iman yang kuat. Kalau kita merange waktu antara Mekah dengan Madinah ada 13 tahun di Mekah. Yeah. Artinya kita menyiapkan iman itu adalah 13 tahun. 13 tahun ya. Kalau ihtisab itu artinya adalah sebuah perencanaan, artinya sebuah ilmu. Berarti ilmu juga harus dilakukan 13 tahun lamanya.
Jadi bagaimana cara menghadirkan umat mau mempelajari agama, menghadirkan imannya secara konsisten, kemudian belajar ilmu agama selama itu untuk mencapai umat yang terbaik. Iya, subhanallah ya. Jadi memang butuh proses dan juga butuh waktu ya. Proses waktu. Betul. Jadi menghadirkan iman, menghadirkan umat Islam. Saya akan kasih sebuah contoh betapa dahsyatnya sebuah ilmu dan kebersamaan antara iman dan ilmu itu sampai sangat luar biasa sekali. Di bulan Syawal tahun 8 Hijriah pada waktu perang Hunain, umat Islam 12.000 itu pecah semuanya. Tinggal 85 orang dari 12.000. Untuk mempertemukan kembali, mengembalikan umat Islam kembali itu dengan sebuah teriakan dari Ibnu Abbas. Ya ashab al-Baqarah, wahai sahabat al-Baqarah. Ada apa dengan al-Baqarah? Ternyata 8 tahun lamanya para sahabat dan Rasul mempelajari surat al-Baqarah. Masya Allah, luar biasa. Jadi kebersamaan ilmu dan iman selama 8 tahun, itulah proses 8 tahun bisa merekatkan umat Islam yang sudah tercerai-berai itu. Masya Allah, luar biasa ya. Antara iman, ilmu ini Harus sangat berkaitan ya, dan tidak bisa dipisahkan begitu ya. Jadi ketika kita ingin memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, keimanan yang luar biasa, kita juga harus mengilmuinya. Betul. Gitu. Ilmu itu juga sangat penting sekali untuk kita. Betul. Umat Islam ya. Betul. Bagaimana menyadarkan umat Islam mau mengkaji Islamnya itu sendiri. Betul, betul. Bagaimana menghadirkan umat Islam untuk membudayakan minat baca. Oh iya, betul. Rusia Rum dan Persia itu kan dua adidaya. Yeah. Rasul tidak studi banding ke Romawi, tidak studi banding ke Persia, tidak. Modalnya Quran. Al-Quran. Makanya umat Islam kalau mau kembali belajar Quran dan hadis itu 23 tahun lamanya. Itu bisa hadir kembali sebetulnya. Masya Allah. Jadi ini juga pelajaran bagi kita bahwa kalau mau mendidik, mengarahkan, menyiapkan generasi kita 23 tahun. 23 tahun saja. Metodologi Al-Quran dan hadis. Dan ada sebuah hal yang sangat menarik sekali. Dan ini menjadi sebuah pelajaran. Kang Ustaz Dani juga bergerak di bidang pendidikan. Ya. Bahwa 13 tahun di Mekah itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Oke, ya, betul. Ayat-ayat Makkiyah itu berbicara tentang kisah. Berarti metodologi terbaik untuk menyampaikan iman dan ilmu adalah dengan metodologi kisah. Kisah, cerita ya. Dengan cerita. Sudah kancil dan buaya itu harus sudah selesai. Kita harus kisah Rasul dari Rasul, sahabat, umat Islam harus dikenalkan dengan anak kita. Betul, betul, betul. Kita hari ini anak-anak kita kalau ditanya paman Rasul siapa? Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Masih bingung. Umat Islam kita hari ini ketika ditanya berapa jumlah anak Rasulullah dari Khadijah radhiyallahu anha, masih pada bingung. Siapa di kalangan sahabat Rasul wanita atau istri Rasul yang pandai penyembuhan, masih banyak orang yang tidak tahu. Jadi sekali lagi metodologi kisah itu bisa menghadirkan umat Islam untuk bisa menghadirkan iman dan pendidikan. Ini menarik sekali ya. Jadi memang kisah atau cerita ini salah satu metode yang kemudian sangat-sangat mudah untuk diterima ya. Terkadang memang saya ketika membaca kisah atau cerita itu langsung tergambar, langsung terbayang gitu ya. Apa yang kita baca, cerita tentang apa gitu ya, kemudian alurnya seperti apa itu langsung tergambar. Betul. Dan memang ini yang juga harus kita lakukan kepada anak-anak kita ya. Betul. Agar mereka juga tumbuh menjadi umat terbaik, tumbuh menjadi khairu ummah. Kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik mereka agar mereka bisa menjadi umat terbaik dengan ketebalan iman, dengan ilmu juga yang kuat, yang baik seperti itu. Baik Ustadz, nampaknya memang waktu kita terbatas nih Ustadz ya. Iya betul. Walaupun sebetulnya ini luar biasa. Baru sebentar tapi wah subhanallah banyak sekali manfaat dan juga ilmu yang bisa kita peroleh dari Ustaz Asep Hafid. Barangkali sebelum kita tutup ada pesan untuk Bapak dan Ibu hadirin yang menyimak di sini Ustaz. Ya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kata khair itu artinya baik.
untuk mengukur diri kita itu baik atau tidak, sebagaimana sabda Rasul, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alama bih. Orang yang baik itu adalah orang yang belajar Quran dan mau mengajarkannya kembali. Jadi mengukur kita itu baik atau tidak sejauh mana kita mau belajar Quran dan mengajarkannya kembali. Kemudian kalau kita naik ke keluarga, kata khair untuk keluarga adalah khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kalau ingin mengukur kita itu baik atau tidak, tanya anak istri. Kita baik atau tidak? Apakah dengan kehadiran kita, anak kita dan istri kita mau belajar Quran, tahajudnya sering, atau menghadiri majelis talimnya sering? Tanya anak istri kita untuk mengukur bahwa kita itu adalah orang yang baik di keluarga. Setelah itu baru kita naik ke level kepemimpinan. Kata pemimpin yang baik itu adalah antara cinta dan doa. Apabila rakyatnya mendoakan dan mencintainya, pemimpin mencintai dan mendoakan rakyatnya, adalah a'immatukum khiyarukum. Bahwa umat pemimpin yang terbaik adalah pemimpin antara cinta dan doa. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih Ustaz Asep Hafid sudah bersama-sama dengan kita semua di kesempatan sore hari ini. Banyak sekali ilmu yang tadi kita dapatkan ya. Khair, tadi kata khair ya. Kata khair ini mudah-mudahan ini menjadi evaluasi buat kita semua ya. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang baik dengan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, kemudian di keluarga kita seperti apa, kemudian di masyarakat juga seperti apa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi titik balik dari kita semuanya untuk bisa betul-betul memahami dan juga meresapi bahwa kita adalah khair ummah. Baik Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, alhamdulillah kesempatan kita di kesempatan sore hari ini dalam program Tausiah Ramadan 1443 Hijriah yang diadakan oleh DPD PKS Kabupaten Bandung Barat. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdullah Sabdani dan juga Ustaz Asep Hafid pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.